Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanul Anissa. Saya melakukan ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman pelik saya, yakni 3 hari 3 malam. Saya dalam keadaan bingung yang sebelum-bingung-bingungnya, dikarenakan saya harus memilih 2 prodi untuk menentukan pendidikan saya ke jenjang berikutnya, yaitu perguruan tinggi negeri. Nah, semua ini berawal dari pengumuman siswa eligible yang diumumkan oleh sekolah saya waktu saya masih SMA. Beruntungnya, saya bersyukur saya termasuk dalam kategori 40% dari siswa yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi negeri. Saya termasuk ke dalam siswa eligible tersebut. Namun, di saat yang bersamaan, saya juga bingung apa yang harus saya pilih untuk menentukan pendidikan saya selanjutnya. Mungkin ini terdengar sepele bagi sebagian orang atau kebanyakan orang. Ya sebenarnya, ya apa sih susahnya memilih jurusan, memilih prodi? Itu cuma asal pencet gitu juga nggak apa-apa. Tapi tidak bagi saya. Karena sebenarnya saya adalah orang yang tidak ingin pikir panjang, saya tidak mau berpikir yang ribet-ribet. Tapi berhubung ini menyangkut masa depan saya dan saya tidak ingin masa depan saya yang tidak karuan arahnya, maka dari itu saya berusaha sekuat mungkin mencurahkan pemikiran saya untuk berhari-hari memilih prodi apa yang saya akan jalani selanjutnya. Nah, dari pemikiran itulah saya bingung. Pada awalnya saya ingin menjadi bagian dari BMKG, ya Badan Klimatologi dan Geofisika, dan pokoknya itulah, saya lupa namanya. Nah, tapi itu saya merasa pesimis karena tidak bisa, istilahnya, pokoknya saya merasa pesimis kalau saya belajar di antara orang-orang yang seperti itu. Ya pokoknya intinya seperti itu. Yang kedua, saya menyukai pelajaran geografi. Tapi masalahnya kalau saya ambil prodi pendidikan geografi, saya hanya akan ditugaskan di sebuah SMA sederajat. Saya tidak bisa mengajar di MI, SD, ataupun MTS karena geografi hanya pada mata pelajaran SMA. Jadi saya blacklist itu prodi yang pendidikan geografi. Selanjutnya saya ingin prodi sastra Jepang. Ya sebelumnya saya hanya ingin saja, tapi setelah saya pikir-pikir, sastra Jepang saya kemampuan saya berbahasa Jepang sangat minim sekali. Jadi sepertinya kalau saya memilih sastra Jepang akan sangat sulit sekali. Jadi saya blacklist. Selanjutnya saya sebenarnya juga ingin menjadi penerjemah, ya setidaknya bahasa Inggris lah. Tapi kalau saya memilih bahasa Inggris, saya sebenarnya juga punya basic bahasa Inggris. Tapi kalau harus berbicara dan menulis bahasa Inggris yang sekian banyak seperti itu, waduh. Maaf, ini curhatan saya hanya basic-basicnya, hanya dasar-dasarnya saja bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi sebaiknya saya tidak memilih prodi itu daripada menyulitkan saya sendiri.
Selain itu ada 3 prodi lagi yang sangat-sangat saya inginkan, yaitu prodi psikologi, lalu ada sastra Indonesia, dan yang ketiga ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kabarnya kalau saya memilih jurusan prodi psikologi, saya harus menempuh ke jenjang S2 baru bisa ditugaskan di rumah sakit, ya seperti dokter-dokter begitu. Karena saya sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan ke S2, jadi ya sudah saya blacklist yang ini juga. Tapi saya sebenarnya benar-benar sangat ingin masuk ke dalam dunia psikologi. Jadi saya itu 3 hari 3 malam suntuk, sangat bingung bagaimana saya harus memilih dari semua pilihan tersebut. Walaupun beberapa sudah saya blacklist, sudah saya singkirkan, tetapi pilihan itu sangat berat bagi saya, apalagi 3 itu. Sebenarnya kalau memungkinkan saya akan ada pilihan ketiga, tapi ternyata pilihan itu hanya sampai nomor 2, pilihan kedua saja. Jadi tibalah pada saat malam ketiga, saya sedang bingung-bingungnya, saya mencoba untuk menggelar sajadah di kamar saya. Di antara gelapnya kamar saya mencoba mencari cahaya petunjuk dari celah-celah jendela. Saya mencoba berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang merencanakan segala sesuatunya, dan keesokan harinya saya memantapkan hati dan pikiran saya untuk memilih. Pilihan saya jatuh pada 2, yaitu yang pertama prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan yang kedua adalah sastra Indonesia. Dan pengumuman SNBP pun diumumkan. Alhamdulillah saya diterima dengan pilihan pertama. Sebenarnya saya ingin menceritakan banyak hal lagi tentang pengalaman saya, yang ini maupun yang lain. Sebenarnya ceritanya masih panjang, tapi karena tuan jam sudah berkata waktu habis, saya cukupkan sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya semua, karena sudah mendengarkan pengalaman saya, pengalaman keluh kesah saya, pengalaman 3 hari 3 malam suntuk dalam keadaan bingung. Sebenarnya ini bukan apa-apa, tapi karena saya tipe pemikir yang sangat-sangat malas berpikir, saya memberatkan. Ini bukan masalah sepele buat saya, karena ya seperti itulah, tapi saya harus mencurahkan semua pemikiran saya. Jadi ya sudah, begitu saja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.